Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Sri Pamungkas. Saya ingin berikan masukan tentang ilmuwan tentang masalah COVID-19, dan tema yang saya ingin berikan hari ini tentang solusi mengatasi COVID-19 dengan cara yang aman dan murah, ya. Jadi kita tahu bersama bahwa kondisi COVID-19 pandemi ini itu begitu lama dan panjangnya, dan kita dipaksakan untuk dengan kondisi new normal, di mana kondisi ini memaksakan kita buat untuk tetap bekerja dengan lingkungan yang lawan kita ini tidak terlihat, ya. Infeksinya terus sampai saat ini juga masih terus bertambah. Terus bagaimana sih mengatasi kondisi ini yang dibilang virus ini airborne disease, ya, yang penyebarannya bukan sekedar droplet tapi dari udara dia bisa bertahan. Kita coba bahas satu persatu, dan mungkin ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman kita semua, para tenaga kesehatan. Semoga bisa bermanfaat, ya. Sebelumnya kita untuk mengatasi penyakit ini kita harus mengenal benar si COVID-19 ini itu seperti apa, ya. Jadi si COVID-19 ini itu adalah sebutannya SARS-CoV-2, ya. Jadi suatu bentuk virus yang bentuknya corona, ya. Corona itu memiliki mahkota di selubung tubuhnya, membentuk seperti spike-spike yang membedakan dengan virus yang lain, ya. Pertama kali diidentifikasi di Wuhan tahun 2019 Desember, ya. Yang sebelumnya juga di November 2019 pertama kali itu di Hubei, ya. Lalu di Cina juga, ya. Di situ baru outbreak terjadi tahun 2019 di Desember, ya. Oke. Dari yang kita tahu bahwa COVID-19 ini menginfeksi manusia, itu dari yang sifatnya tidak bergejala sampai yang bergejalanya sangat berat. Dari yang ringan sampai yang mematikan, sampai yang menyebabkan menggunakan alat bantu pernapasan seperti ventilator. Nah, siapa saja sih yang bisa beresiko terkena? Yaitu orang-orang yang lebih tua. Dan dalam literatur mengatakan orang-orang yang di atas umur 50 tahun itu beresiko tinggi untuk terjadi penularan COVID-19. Terus apalagi? Seperti orang-orang tersebut memiliki penyakit yang mendasar seperti apa, punya penyakit jantung sebelumnya, memiliki penyakit gula, diabetes mellitus, punya penyakit pernafasan kronis, asma, ataupun punya penyakit-penyakit yang kronis seperti kanker. Kenapa? Karena mereka memiliki imun yang kurang dibandingkan dengan orang yang lainnya. Oke. Lanjutnya kita melihat sebenarnya ukurannya si coronavirus itu seberapa sih. Ukurannya itu 0,125 mikron, ya. Dibandingkan dengan sel darah merah kita itu 7 mikron, jauh lebih kecil, ya. Jauh lebih kecil. Dan juga dibandingkan partikel debu jauh lebih kecil, itu 10 mikron.
partikel debu yang paling kecil pun 2,5 mikron. Nah, itu dia. Makanya di sini kita cukup hati-hati ya berhadapan dengan si virus corona ini. Itu sudah pernah dilakukan penelitian oleh Zhu dan kawan-kawan di tahun 2020 untuk mengukur virus ini, di mana ukurannya itu antara 0,06 mikron sampai 0,14 mikron. Dengan rata mereka dapatkan itu sekitar 0,125 mikron dengan menggunakan mikroskop elektron ya. Begitu kecilnya ya. Ini jadi awal dulu pertama kali ini menjadi outbreak ya, bahwa kita ketahui bahwa sebenarnya awalnya dibilangnya infeksi ini adalah infeksi yang ditularkan melalui droplet. Tapi telah diteliti, beberapa literatur juga mengatakan dalam penelitian-penelitiannya bahwa ini bisa bertahan di udara selama berjam-jam ya. Makanya ini itu bukan lagi suatu droplet infection ya, tapi ini adalah airborne infection tapi di ruangan tertutup ya, apalagi ruangan tertutup yang ber-AC. Nah, bahwa kita ketahui bahwa dengan mengatasi ini nggak cuman cuci tangan ya, pakai masker, pakai baju itu tertutup semua, coverall, tapi tetap aja juga ada yang masih terkena ya, untuk para pekerja kesehatan. Jadi setelah saya juga baca-baca lagi untuk standarisasi bagi petugas medis dengan kriteria penggunaan alat APD yang tingkat 3 aja, itu menggunakan N95, masker N95. Apakah itu efektif ya? Mari kita lihat sama-sama. Ini suatu jurnal tahun 98 ya kayaknya, atau 93. Ini 95 ya, di tahun 95 melihat efektivitas dari N95 sendiri. Bahwa di sini mengatakan untuk partikel 0,1 sampai 0,3 mikron ya. Sedangkan tadi si virus ukurannya 0,125. Dan ini juga dibilang bahwa masker N95 itu efektif sempurna ya, mendekati sempurna itu kalau si partikelnya lebih kecil dari 0,75 mikron. Ya. Makanya masih banyak yang bisa tertular dengan virus ini walaupun dengan si masker N95. Terus gimana? Nah, tujuan saya memberikan solusi ini bukan memberikan suatu ketakutan, tapi kita harus cerdik untuk mengatasi virus ini ya. Bagaimana? Nah, dengan kondisi-kondisi ini kita juga jadi terhambat untuk masalah pekerjaan. Orang-orang di kantor dibatasi, produktivitas jadi menurun kan. Di mall juga dibatasi ya. Jadi bisnis konsumtif, hiburan ya, mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Di rumah sakit pun juga kayak gitu. Di rumah sakit sendiri petugas kesehatan walaupun menggunakan alat APD yang lengkap, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, menggunakan masker, mereka masih bisa tertular. Bagaimana harus dari sini saya
tergerak hati saya untuk mencari tahu. Kita harus bisa mengatasi ini dengan cara yang cerdik, ya, cara yang kita ketahui dengan berdasarkan literatur yang sudah ada. Jadi yang pertama, kalau yang saya dapatkan bahwa modifikasi kelembaban udara itu sangat berpengaruh terhadap penyebaran virus ini. Jadi sebelumnya SARS-CoV-1 itu sudah pernah dilakukan penelitian di Indonesia, Vietnam, Singapura, itu angka kejadiannya cukup rendah. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia atau negara-negara Asia itu tropis, jadi kelembaban udaranya tinggi, dan juga ditambah dengan temperatur yang tinggi dan ada ultraviolet yang mencukupi, ya. Itu menyebabkan penyebaran hanya berlangsung di ruangan-ruangan tertutup, ya. Malah di klinik-klinik malah bisa lebih tinggi. Nah, di sini ada literatur sudah saya dapatkan juga, ya. Ini literaturnya tahun 2010. Ini yang SARS-CoV-1 waktu SARS dulu, ya. Bahwa tingginya humiditas atau kelembaban udara sangat berpengaruh terhadap penyebaran, ya. Oke. Ini juga untuk virus yang berbeda, tapi virus influenza juga didapatkan penelitian di sekolah-sekolahan bahwa dengan modifikasi kelembaban udara akan efektif menurunkan angka kejadian penularan virus influenza itu sendiri, ya. Yang kedua, caranya yang murah adalah dengan hidrogen peroxide. Jadi hidrogen peroxide merupakan disinfektan yang dianjurkan oleh WHO juga dengan kadar 0,5%, ya. Itu sudah mampu untuk membunuh si virus dalam waktu 1 menit. Itu efektif sekali, ya. Ini jurnal-jurnal yang saya dapatkan dari jurnal yang cukup meyakinkan, ya, dari Elsevier. Jadi pengaruhnya, ini lihat bahwa hidrogen peroxide bisa efektif menangani dalam 1 menit. Oke. Ini juga bahwa sebelumnya di dokter-dokter THT atau di dokter-dokter yang lain, penggunaan hidrogen peroxide ini juga sebagai terapi, ya, juga selain itu juga mengurangi resiko penyebaran di rumah sakit. Nah, sudah banyak. Nah, di sini lihat bahwa dengan menggunakan nebulizer 2 kali sehari, ini saran dari mereka, dapat mengurangi risiko terjadi penyebaran, ya. Ya, cukup sekian. Semoga ini sangat bermanfaat. Nanti saya akan bagikan juga link bagaimana cara mengaplikasikannya, ya, dengan menggunakan humidifier dan hidrogen peroxide 0,5%, ya. Oke, sekian, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang saya bilang tadi, ini adalah humidifier yang cairannya ini adalah 0,5% hidrogen peroxide. Ini cukup ampuh, ya, dan aman bagi kita menghirupnya pun juga tidak mengalami iritasi, beda dengan cairan disinfektan yang lain. Kalau H2O2 yang food grade itu aman buat kita, dihirup pun juga tidak masalah.